Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah yang saya muliakan, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalamu as-sabru wasiyatun min wasayallahi fi ardihi man hafadhaha naja wa man daya'aha halaka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru wasiyatun min wasayallah. Sabar adalah satu wasiat dari sekian banyak wasiat dari Allah Azza wa Jalla fi ardihi, di permukaan buminya. Man hafadhaha naja, siapa yang mampu menjaga wasiat itu maka pasti selamat. Wa man daya'aha halaka, siapa yang menyia-nyiakan pesan Allah itu halaka, pasti akan celaka. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li rajulin in sabarta mada amrul wa kunta ma'juran wa in jaza'ta mada amrullah wa kunta ma'zuran. Ini masih cerita bab yang kemarin, bab keutamaan sabar menghadapi musibah. Nah, di sini sabar itu dalam bahasa Nabi bagian dari pesan atau wasiat dari Allah di muka bumi ini. Salam. Oh, masih nyala. Iya, tinggal diputar gini dekat sebenarnya. Ini ada kuncinya. Putar aja. Iya. Yang disetir putar ke belakang doang. Suka kesenggol. Iya. Jadi kata Sayyidina Umar seperti itu. Kaitan dengan sabar juga, beliau mengatakan in sabarta mado amrullah wa kunta ma'juran. Jika kamu bersikap sabar, maka terlaksanalah perintah Allah dan kamu diberi pahala. Jadi memang hidup itu takdirnya cuma dua, ada takdir baik, ada takdir buruk. Nasib manusia juga sama, ada nasib baik, ada nasib buruk, ada nasib mujur, ada nasib malang. Ya. Tapi semuanya disuruh sabar, kata Nabi. Yang bernasib mujur disuruh sabar, yang bernasib malang apalagi. Dari sini kenapa? Karena sabar itu bagian dari perintah Allah, wasiat kepada kita bahwa dalam hidup manusia harus bersabar menghadapi takdir buruk maupun takdir yang tidak baik. Ya, sama aja ya. Jadi kalau orang dikasih takdir baik kan biasanya bersyukur, tapi kadang-kadang juga perlu bersabar. Ya, contohlah orang hidup itu yang biasa hidupnya sederhana misalnya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Ya, biasanya nggak pernah megang uang jutaan, tiba-tiba miliaran gitu. Ya, ya. Itu kan perlu kesabaran. Kalau dia nggak sabar boleh jadi yang tadi kata Nabi celaka. Ya, celakanya macam-macam. Ya, orang biasanya orang nggak punya uang tiba-tiba uangnya miliaran karena gusuran jalan misalnya ya. Yang dulunya nggak punya apa-apa. Ketika itu dia kalau nggak bersikap sabar boleh jadi akan celaka. Ya, contohnya di beberapa tempat kita sering lihat orang rajin ngajar di madrasah, kemudian tiba-tiba ada pelebaran jalan, dapat uang puluhan miliar gitu kan ya.
akhirnya madrasah ditinggal, ya kan, kemudian entah ngamplong kemana, ya. Itu namanya tidak sabar ketika berhadapan dengan takdir baik. Ya, itu banyak juga gitu. Bahkan kadang-kadang meninggalkan amanah yang tadinya harus. Makanya ada cerita di Al-Quran terkait dengan kesabaran yang kemudian disikapi tidak sabar. Contohnya Nabi Yunus. Ya. Semua anak Pak dengerlah cerita Nabi Yunus ditelan ikan, ya ikan nun dalam bahasa Arabnya. Lalu orang Indonesia nyebut ikan hiu. Ya. Nabi Yunus ya ditelan ikan hiu kalau sejarah anak-anak sekarang. Ya, tapi yang nelen ikan yang nelen Nabi Yunus itu namanya ikan nun dalam bahasa Arab. Ya kan ya. Lah, yang kita baca kan cuma Nabi Yunus ditelan ikan hiu, gitu kan. Tapi sebenarnya persoalan yang sesungguhnya adalah Nabi Yunus orang yang saat itu ya mimpin umat, mendakwai umat yang dalam sejarah kurang lebih umatnya ada 100.000. Lumayan banyak kan. Dari jumlah umat 100.000 itu umat manusia, bukan umat Islam ya. Ketika didakwailah Nabi Yunus, dalam bertahun-tahun itu sampai capek, yang nurut sama Nabi Yunus cuma 2 orang dari 100.000 orang. Ya. Bandel, diajak bener susah, capek dakwahnya berpuluh-puluh tahun, yang menurut cuma 2 orang. Ya kan harus. Akhirnya Nabi Yunus nggak sabar, ya kan. Kemudian summa abaqa ilal fulki, kata Al-Quran. Kemudian Nabi Yunus, abaqa itu kan kalau bahasa Arab, bahasa kitanya agak kasar ya, minggat. Abaqa itu minggat ya. Ya. Kalau orang bahasa Jawanya minggat, minggat sih. Iya, kabur. Ya. Pergi marah-marah, namanya minggat itu kan ya. Ya. Jadi abaqa ilal fulki. Ya. Karena tadi kan orang diajak bener susah, minta ampun. Yang nurut cuma 2, akhirnya beliau nggak sabar, ngambek pergi ilal fulki untuk naik perahu. Gitu tuh. Jadi kaburnya kayak di sini kabur nyebrang Bakahuni lah gitu kan ya. Tapi dalam kondisi emosi, tidak sabar. Ya, akhirnya ya tadi begitu naik perahu, ya perahunya oleng kan. Oleng terus karena perahu itu nggak pernah oleng. Ya kata nahkoda kapal, perahu ini nggak pernah oleng, tapi hari ini oleng terus. Khawatir kebalik. Akhirnya nahkodanya udah ini tandanya kalau perahu saya oleng berarti ada penumpang yang gelap. Ya, tahu udah gelap, nggak izin. Nyatanya diundi semuanya izin, yang nggak cuma Nabi Yunus yang nggak izin, kabur. Ya. Iya, jadi dia doang yang nggak izin itu kabur marah tadi kan ya. Jadi emosi di depan umat, main tinggalkan, nggak izin langsung kabur naik perahu. Jadi melihat-lihat di pinggir pantai dulu sambil mikirin, ya Allah umat susah amat, udahlah pengen nyantai di atas perahu ya gitu. Lah akhirnya oleng malah mau kebalik kan. Begitu ditanya pasti ada yang gak izin, bener ketemu. Salah satu yang gak izin harus turun dari perahu. Kalau enggak semua tenggelam karena perahunya kebalik. Pilih mana satu orang turun atau mati semua gitu. Ya akhirnya semuanya sepakat yang gak izin diturunin. Ternyata Nabi Yunus itu yang diturunin gak izin gitu. Pelajaran yang ditarik apa? Nabi Yunus meninggalkan amanah karena tidak sabar mikul amanah. Itu
Itu sebagai pelajaran bahwa orang hidup itu nilainya ada di kepercayaan. Siapa berani meninggalkan kepercayaan amanah dari Allah pasti kena sanksi. Yang menarik di ayat itu, seandainya Nabi Yunus tidak baca tasbih selama di perut ikan nun, maka Yunus akan dalam perut ikan sampai kiamat. Bahasanya gitu di Quran itu ya. Seandainya setelah ditelan ikan itu Nabi Yunus gak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kalau dia nggak baca itu, ingat Allah di dalam perut ikan nun, maka dia akan dalam perut ikan sampai kiamat, kata Quran. Berarti ikannya sekarang masih ada Ustaz ya? Ikannya berarti masih ada. Ya. Sampai kiamat ya ikan. Iya, ikan, memang dia ikan besar yang umurnya panjang itu seandainya, kata Al-Quran. Seandainya nggak baca tasbih, baca tadi taubat gitu kan ya, maka dosanya dia ditelan ikan sampai kiamat, sanksinya itu. Ya itu. Ya itu gak keluar-keluar maksudnya. Yang membuat dia dikeluarkan dari ikan juga bacaan tasbih tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, makanya ini jadi doaul kurub sampai sekarang. Doa orang yang sedang kesulitan dan kesusahan disebut doaul kurub. Ya. Jadi kalau kita udah ruwet, sulit sekali, memang disuruh baca itu. Ya, makanya sampai sekarang kalau ada orang haji, orang umroh, di rumahnya banyak salah dengan orang, mantan preman, mantan jawara, banyak salah lah gitu tuh. Kalau dia mau bergaji kan suka nggak berani, takut-takut di sana dibalas di Arafah gitu kan. Ya itu kan. Sehingga dia begitu datang langsung datang ke Makam Multazam di sana. Di Makam Multazam tempat yang doa diterima itu, dia doa baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dengan doanya Nabi Adam, ya kan, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau dia baca doa itu, insya Allah selamat aja di sana. Itu doaul kurub ya. Jadi ini cerita bahwa sabar menghadapi amanah itu berat. Nyatanya Nabi Yunus juga hampir putus asa. Ya kena tadi berpuluh-puluh tahun dakwah kok yang nurut cuman 2. Bayangkan ya pasti kesel lah. Ya sama juga Nabi Nuh yang kemarin kita ceritakan kan sama aja. Nabi Nuh itu dakwahnya 800 tahun. Dapat orangnya 80 orang. Coba ya. 800 tahun dakwah yang masuk Islam 80 orang. 40 perempuan, 40 laki-laki. Ya. Berarti kan berapa satu orang berapa tahun dapat itu loh. Ya. 800 orang. 80 orang 800 tahun dakwahnya. Itu Nabi Nuh 10 tahun satu kan. Jadi itu tantangan. Makanya sabar itu dari nabi ke nabi memang diujikan. Sampai sekarang ke umat Nabi Muhammad juga diuji dengan kesabaran itu sendiri. Makanya Al-Quran itu pesannya tetap aja kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tetap aja kan pesan sabar itu sampai sekarang tetap berjalan. Nah ini sejarah masa lalu. Ya, jadi yang paling berikut lagi sejarahnya Nabi Ayub. Udah Nabi Yunus begitu, Nabi Ayub juga sama. Diuji kesabarannya dengan ujian yang berbeda lagi. Ya,
Lah, kita yang hidup di era modern juga sama, diuji supaya sabar menghadapi ujian kehidupan ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup ini juga ujiannya, mampukah kita beramal soleh ketika zaman seperti ini? Mampukah kita meninggalkan maksiat di era seperti ini? Ya, itu juga sama diuji kesabaran lagi. Ya karena wal asri tadi pesannya, waktu itu mahal. Ya kita ini kan kadang-kadang merasa masih muda aja, masih merasa muda ya. Kadang-kadang ini yang hadir masih merasa muda enggak sih? Kadang-kadang tuh masih merasa muda aja. Akhirnya jajan masih ngikutin anak muda. Ya kan ya? Karena uangnya banyak gitu kan. Ya. Rasa masih muda, anak muda ngajak jajan yuk, jajan aja. Anak muda makan sate kambing, dia ikut makan sate kambing, rasa masih muda. Ya kan? Begitu habis makan sate kambing, dia pulang jatuh, anak mudanya mau nggak apa-apa. Itu kan ya. Karena merasa masih muda, padahal udah nggak muda. Nah itu. Ya jadi perjalanan waktu itu kadang-kadang berjalan merasa tidak berjalan. Nyatanya merasa muda gitu loh. Kalau merasa muda kan merasa waktu tidak berjalan, bukan? Padahal berjalan terus. Dulu kita SMA umur sekian merasa masih SMA terus kan berarti merasa nggak jalan waktu itu gitu loh. Lah itu akhirnya banyak orang yang celaka karena waktu itu sendiri yang tidak disadari perubahannya. Itu kan. Makanya menghadapi wal asri di sana ada 4 pesan kan. 1 amanu, 2 amilus sholihat, 3 tawasau bil haq, 4 tawasau bis sabr. Ya kalau orang pengen waktu berjalan terus, diisi iman, diisi amal soleh, diisi tawasau bil haq, diisi tawasau bis sabri, itulah yang tidak rugi dengan perjalanan waktu. Gitu kan ya. Lah itu masalahnya, ngisi waktu itu kan orang kadang-kadang tidak tahu. Ya, sehingga waktu itu mubadzir. Ya sekarang itu kan yang menyita waktu habis itu kan hidup itu laibun walahun. Hidup itu isinya main dan main gurau-gurauan saja. Jadi cuman ketawa ketiwi ya kan, tiba-tiba udah tua. Ada yang hidup cuman ketawa ketiwi, tiba-tiba lah rambut udah beruban. Ya nggak tahu, cuma ketawa ketiwi. Nah kok saya udah beruban, berarti saya udah tua. Perasaan masih ketawa ketiwi aja gitu. Iya kan akhirnya ya hidup cuman isinya kata anak sekarang just kidding, candaan doang gitu kan ya. Lah hidup begitu cuman diisi candaan doang. Ya kan ada orang yang hidupnya hobinya melawak dari muda sampai tua. Ada kan? Ya ada aja namanya profesinya ngelawak terus sampai rambutnya beruban masih ngelawak terus juga ada gitu. Ya kan ya, karena merasa masih muda terus gitu tuh. Jenggotan gitu ya. Iya rasa masih muda aja. Ya memang apakah salah merasa muda? Tidak salah kalau merasa muda konteksnya amanu wa amilus sholihat. Enggak. Kalau tadi iman, amal soleh, wasiat bitaqwa, kemudian wasiat bisobr. Kalau dia menjalankan 4 poin itu merasa muda, itu yang benar. Umur boleh 70 tahun, rambut boleh putih semua, tapi jamaahnya nomor wahid. Itu namanya semangat mudanya masih jalan. Ya kan ya? Udah sepuh tapi semangatnya masih muda. Itu yang benar gitu loh Pak Agus ya. Jadi udah pensiun ibadahnya ngalahin yang muda, itu baru hebat. Iya kan, semangatnya ngalahin anak muda.
Iya kan, ditanya anak muda, kamu hatam Quran udah berapa kali tanggal sekian? Baru sekali. Kata dia yang udah beruban sudah 2 kali. Itu bagus. Semangatnya ngalahin yang muda dalam hal iman dan amal saleh. Itu yang perlu, merasa muda terus di situ itu gitu loh. Tapi kalau merasa muda dalam arti yang tadi main-main ya repot nantinya. Itu kan ya. Nah ini makanya kata Nabi, siapa yang bisa menjaga sikap sabar menghadapi kehidupan ini pasti selamat gitu. Tapi kalau amanah Allah berupa sabar itu diabaikan, justru malah celaka gitu. Ya, cuman dulu kalau zaman Nabi sabarnya kasusnya pasti beda dengan kita sekarang, karena zaman berubah, tantangannya berubah. Dan sekarang begini, di zaman seperti ini orang yang nggak kenal namanya setan gepeng kan susah. Ya. Lah tantangan kita ya setan gepeng itu sekarang kan ya. Menjauhkan anak generasi kita dari permainan setan gepeng, itulah yang paling selamat gitu kan ya. Tapi kan susah ya. Susah karena di kamar tidur ada setan gepeng, di ruang tamu ada setan gepeng, di dapur ada setan gepeng. Di mana-mana. Ya kan? Kayak gitu Pak Guru ya. Susah. Artinya waktunya akan habis oleh permainan setan gepeng. Caranya gimana? Jadikan setan gepeng hanya sebagai alat sementara saja. Yang penting kita pakai, yang nggak penting tidak dipakai. Tapi kan susah ya. Iya, ya susah. Orang pengennya iseng dan iseng lagi gitu kan ya. Lah iseng itu mubadir namanya gitu loh. Ya misalnya bawa HP, waduh nggak bisa ngaji, udahlah dengerin lewat HP-nya aja. Itu namanya dipakai ketika ada yang penting, gitu kan. Tapi kalau lihat di sini ada demo berantem, ngapain lihat orang berantem? Ya capek amat ya. Ngeliatin orang berantem ya. Itu memang berat, orang untuk bersikap sabar itu berat, tetapi memang harus dijalankan. Karena kata Sayyidina Umar di sini dikomentari, kalau orang itu bersabar, maka perintah Allah pasti bisa dijalankan sekaligus dapat pahala, kata Umar. Ya, lah kemudian kalau memang sabar itu kamu telan mentah-mentah alias tidak sabar, maka perintah Allah terabaikan, kamu diganti dengan dosa, bukan diganti dengan pahala. Lah sekarang begini contoh kecil. Kita kan suka punya nanam mangga di depan rumah. Kan punya mangga nggak Pak? Di depan rumah. Oh, udah ditebang. Suka ada orang nanam buah di depan rumah, entah mangga entah apa. Ya pas udah pada mau mateng, malam-malam dihabisin sama apa? Ya burung macam-macam, ada loak, ada burung apa itu, codot, apalagi tuh. Ya kelelawar, apalagi banyak lah yang malam makan itu ya. Pas pagi-pagi ya Allah semuanya habis dimakanin binatang dan seterusnya. Lah ketika kita ketemu takdir begitu, itu takdir baik apa takdir buruk? Takdir buruk kan? Lah kita disuruh sabar ya. Ya cuman kata Nabi, sabarnya gimana? Kalau Anda punya buah-buahan, kemudian habis dimakan burung atau hewan yang lain, kemudian kamu niatkan dengan sedekah, maka dapat pahala sedekah. Itu kan ya. Jadi pisangnya udah habis dimakan loak pagi-pagi, niatkan sedekah, dapat pahala sedekah. Itu gua. Ya. Jadi sedekahnya ke burung, iya. Ya Nabi nyuruhnya gitu. Karena kalau kamu sesali, marah-marah, justru kamu nggak dapat pahala, mangganya juga Iya kata Nabi disuruh niatkan sedekah, dapat pahala sedekah. Tapi kalau disesali marah-marah, nggak dapat pahala kata Nabi.
gitu tuh. Maksudnya tadi yang dimaksud sedekah, dia disuruh sabar sedekah gitu itu. Sehingga tidak ada yang sia-sia kan, udah habis tapi kita masih dapat pahala karena diniatkan sedekah. Ya karena manusia itu kan hidup dengan lingkungan nggak bisa dilepaskan, Pak. Kita ini kalau hidup pengen seimbang, kalau beli ikan lele, ya kan, ya jangan dimakan semua. Ya kan, bagian kita cuman dagingnya ikan lele. Ya kan, kepala lele jatahnya kucing. Itu yang dimaksud lingkungan. Gitu ya. Terus kemudian durinya juga jatahnya kucing gitu itu. Ya kalau nggak kucing, ya mungkin binatang yang lain maksud saya kan. Iya, karena kalau kita makan semua sampai ke durinya timbul penyakit bukan malah sehat. Iya kan? Karena bukan porsi kita itu. Sama juga kita motong kerbau, sapi dan sejenisnya. Sama kan? Jeroan ya jangan dimakan gitu. Daleman maksud saya, ya daleman ya jangan dimakan, itu bukan jatah kita. Ya gitu kan ya. Iya jatah kita. Ya jeroannya mau jatah yang lain, makhluk yang lain. Jatah kita itu daging murni gitu kan. Ya karena jeroan daleman dimasak juga, ya akhirnya darahnya naik. Darah tinggi, oh makan jeroan, jatahnya yang lain gitu dimakan. Kalau tulang ayam lunak itu gimana? Sama itu juga bagian dari rakus, jatah yang lain kayak dilunakkan. Iya kan ya. Bandeng presto gitu. Iya kan, sama aja kan tadi intinya nggak boleh ada yang mubazir gitu kan maksudnya. Padahal tulang itu jatahnya makhluk lain, jeroan jatahnya makhluk lain, jatah manusia itu cuman daging murni. Makanya sate kambing itu kalau dagingnya murni justru sehat. Yang bikin kacau kan campurannya itu. Ya kan ya, ya. Ya iya kan sebenarnya mah yang daging murninya itu yang bagus gitu loh. Tapi kan mana ada tukang sate yang daging murni lah, itu susahnya di sana. Ya kan Pak Jarif ya. Nanti ngerugi dia katanya. Apalagi dicampur dengan lemak lah, sate kayak dicampur lemak, ya udah akhirnya bukan malah sehat yang makan. Kolesterol kan gitu itu. Itu padahal yang sedikit kolesterolnya itu daging kambing yang murni itu gitu loh. Jadi emang manusia sendiri yang salah milih itu sebenarnya ya. Nah disitulah orang disuruh sabar. Ngadapi apa? Ngadapi nikmat juga disuruh sabar. Walaupun di depan mata ada semua, ya jangan diembat semua. Nantinya bisa timbul penyakit. Iya kan? Ini buka bersama, kambing ada, ayam ada, semuanya diembat, itu malah bahaya. Itu bukan malah benar, malah bahaya. Gitu kan. Masih ingat ada jamaah kita dari Citra Gading itu ceritanya pamit sama istrinya, Pak, Mah, saya mau ke RS Pemda beli soto jeroan habis Isya. Ya emang hobinya kan ya. Kebetulan pulang kerja capek kali kan ya. Lah sampai rumah langsung geledak. Hanya sejam udah tamat. Ya. Sejam doang tamat. Lah itu tadi karena orang jeroan itu bukan jatah kita, hobinya jeroan. Ya, ya. Ya iya kan namanya daleman itu kan isinya juga tai kan ya. Mau masih dirobek, dikipas-kipas yang kayak anduk itu kan bahaya sebenarnya. Babat nyebutnya babat. Itu kan memang jatah yang lain kan ya, kenapa dimakan manusia gitu. Ya tadi itu urusannya tadi darahnya langsung iya itu jadi memang orang disuruh sabar itu dalam segala hal, bukan dalam hal ibadah aja.
menghadapi nikmat disuruh sabar, menghadapi penyakit disuruh sabar, ya kan, menghadapi ujian segala macam memang harus sabar di sana. Makanya di sini dijamin kalau orang sabar pasti selamat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqala salatu wassalamu auhallahu ila Musa bin Imran alaihi wassalam. Nabi bersabda lewat hadis qudsi, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam. Jadi Nabi Musa itu bapaknya namanya Imran. Makanya ada surat Ali Imran, keluarga Imran, Ali Imran, Ali keluarga Imran, Imran. Surat Ali Imran, bukan surat Al Imran, Ali Imran. Ali keluarga Imran, Imran. Keluarga Imran. Lah Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran. Apa kata Allah? Ya Musa, malam yardo biqodoi. Siapa yang tidak ridho terhadap kodok atau keputusanku, walam yasbir ala balai, dan tidak bersikap sabar terhadap ujianku, walam yaskur nakmai, dan tidak bersyukur terhadap seluruh nikmatku, fal yakhruj min baini ardi wasamai. Silahkan keluar dari kolong langitku, wal yatlub robban siwai, silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi ini Allah pernah pesan kepada Nabi Musa lewat hadis qudsi. Musa, siapapun yang tidak menerima atau ridho kepada keputusanku, kan banyak orang hidup itu yang kadang-kadang nggak puas dengan keputusan Allah kan. Contohnya, kenapa sih saya dibikin orang yang hitam begini, nggak yang putih aja? Itu namanya nggak ridho dengan keputusan Allah. Kenapa sih saya dibikin jadi orang krempeng, nggak gendut aja? Namanya protes sama keputusan Allah gitu aja. Kenapa sih saya dijadikan orang yang suka sakit, bukan yang sehat 100%? Itu kan namanya nggak nerima, nggak ridho dengan keputusan Allah. Kemudian ada lagi, siapapun yang tidak sabar terhadap ujianku, tidak bersyukur terhadap nikmatku, maka Allah ngancam, silahkan keluar dari bawah langitku. Keluar dari kolong langit terus kemana? Nggak ada tempat lagi. Silahkan keluar dari kolong langitku, kata Allah, cari Tuhan selain saya. Artinya Allah marah, murka kepada tiga orang ini. Nggak sabar keputusan Allah, tidak sabar dengan ujian Allah, tidak ridho terhadap keputusan Allah, tidak syukur terhadap nikmat Allah. Tiga-tiganya tidak baik. Ya, maka kewajiban manusia adalah apa yang diputuskan Allah kita harus ridho. Dijadikan kaya ridho, dijadikan miskin ridho, dijadikan jabat tinggi silahkan ridho, jabat rendah juga ridho, karena semuanya diatur oleh Allah. Kemudian ujian Allah, kaya, miskin, jelek, cakep dan seterusnya juga harus diterima dengan sabar. Karena begini, orang lihat kekurangan sumber pahala, lihat kelebihan juga sumber pahala sebenarnya, ya kan? Cuman semuanya ujian. Orang punya istri cantik, ujian. Punya istri jelek, ujian juga. Ya kan ya? Dikasih suami ganteng, ujian. Dikasih suami jelek, ujian juga. Ya, serba salah kan ya. Kuat apa enggak disuruh sabar. Dikasih suami ganteng dicurigain terus, jangan-jangan selingkuh, jangan-jangan selingkuh. Akhirnya enggak keluar-keluar suaminya. Sama juga dikasih istri cantik, keluar dicurigai, awas lo ya, awas dia, akhirnya enggak keluar-keluar. Ya ujian kan, semuanya ujian gitu tuh. Makanya disuruh sabar ya.
Nah, di situ sabar itu macam-macam tentu tingkatannya. Kemudian mensyukuri nikmat Allah juga itu kewajiban manusia. Nikmat Allah itu banyak, terutama nikmat sehat kita. Itu kan nikmat yang paling besar, bukan ya? Nikmat sehat itu nikmat yang paling besar. Karena sehat itu terpadunya rohani sehat, jasad sehat, semuanya sehat. Iya kan gitu itu. Berarti rohnya juga sehat, jiwanya juga sehat. Makanya begini, orang kalau sehat dikasih apa saja juga nikmat. Tapi kalau nggak sehat dikasih yang mahal pun tetap tidak nikmat. Itu tuh kan, makanya suka orang kadang-kadang lupa di situ itu. Ketika sehat ibunya nggak pernah dibelikan makanan yang mahal. Begitu terbaring di rumah sakit baru dikirim makanan yang mahal. Ya nggak dimakan. Orang lagi sakit dikasih yang mahal. Waktu sehat nggak pernah dikasih makanan yang istimewa. Begitu sakit dibelikan apa saja nggak ada gunanya, orang nggak dimakan. Justru yang kenyang yang nungguin orang sakit, gitu kan ya. Makanya disuruh jaga kesehatan supaya semuanya nikmat, sehingga ada perbedaan antara nikmat dengan enak, ya kan? Ya hidup enak dengan nikmat itu kan beda ya. Ada hidup enak, ada hidup nikmat. Ya, beda kan ya? Beda gitu. Iya, kalau nikmat boleh jadi enak, tapi kalau enak belum tentu nikmat. Gitu kan ya? Ya itu. Ya karena begini, kalau nikmat itu bersumber dari kondisi kita yang sehat sempurna. Kalau orang sehat sempurna, mau sayur asem juga nikmat. Gitu kan? Karena kondisi kita sehat sempurna. Ya, tapi kalau kitanya lagi sakit mau dikasih sate juga malah muntah, bukan malah dimakan. Nggak nikmat, nggak apa. Karena kondisi kitanya tidak sehat sempurna. Makanya orang menjaga sehat sempurna itu satu keniscayaan. Ya. Yang bahasa Islamnya disebut dengan taufik itu. Ya, taufik itu orang yang badannya sehat lahir batin, ibadahnya kuat, namanya taufik. Sehat rajin ibadah disebut taufik. Itu. Kan ada orang sehat tapi nggak rajin ibadah, itu bukan taufik, namanya khazlan bahasa Arabnya. Kan sehat malah tidur aja bukan ibadah. Ya itu bukan taufik. Makanya kita sering doa, wa wafiqna amalan sholihah, beri kami taufik untuk beramal saleh. Gitu. Sehingga di situ sumber taufik harus dicari. Apa sumber taufik yang membuat orang sehat kuat ibadah itu apa? Ya kan? Hatinya senang, pikiran tenang. Sehingga ketika itu orang yang ngasih makanan, minuman orang yang sedang ngaji disebutnya makanan sumber taufik. Ya kan? Ya karena kalau dia ngaji nggak ada makanannya ngantuk. Begitu ada teh, begitu ada teh botol nggak ngantuk. Namanya taufik bukan? Tadinya lemes, begitu ini langsung semangat lagi. Itu namanya taufik. Sehingga orang yang menjamu, orang yang sedang ibadah disebut orang itu menyupport ngasih taufik. Ini taufik kepada orang banyak. Gitu itu. Jadi kalau Nabi bilang la yakul ta'amaka illa taqiyun. Itu kitabnya Bukharinya kan gitu. Jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang yang ahli takwa, yang sedang bertakwa. Lah orang ngaji itu sedang bertakwa.
Kalau orang ngasih makan orang ngaji itu makanan yang terbaik, kata Nabi. Ya, sedekahnya sudah sedekah terbaik karena taufik timbul dari situ. Itu ya, cuman tadi aturannya tetap dipakai. Jangan mentang-mentang ada kemudian kekenyangan sampai taufiknya hilang, terawihnya ngantuk semua. Ini namanya taufiknya malah hilang. Ya karena kebanyakan ya. Iya sekali makan 3 piring terawihnya nggak kuat, malah taufiknya yang hilang gitu. Jadi diukur sendirilah, sedang-sedang aja ya. Karena kalau kekenyangan malah nggak terawih nantinya. Taufiknya hilang malah kan ya. Bukan malah kuat ibadah, malah lemes ibadah karena kekenyangan. Gitu. Kalau pengen diimbas nanti aja habis terawih baru diimbat beneran. ya biar kenyang gitu. Nah itu ya memang kayak begitu, mensyukuri nikmat itu satu keniscayaan ya. Nikmat sehat kita syukuri ya kan. Nikmat cerdas kita syukuri, mumpung masih cerdas gunakan kecerdasan sebaik-baiknya gitu kan ya. Nikmat jabatan, mumpung masih punya jabatan beramal sebanyak-banyaknya, karena kalau udah pensiun nanti kurang gitu kan ya. Ya udah pensiun kan kurang gajinya gitulah. Beda dengan ketika masih ada di jabatan strategis gitu. Makanya jadi itu bahasa Islam, karena namanya nikmat itu berjalan tanpa terasa. Ya kan, perasaan masih menjabat tiba-tiba udah nggak menjabat. Itu kan berjalan nggak terasa, Bang. Begitu udah selesai, ya Allah udah purna tugas. Tiba-tiba udah purna tugas nggak terasa. Nah itu lah, mensyukuri nikmat artinya menggunakan nikmat sesuai dengan perintah Allah. Itu. Jadi kalau dia dikasih nikmat berupa jabatan, berarti gunakan jabatan untuk ibadah, membantu orang yang nggak bisa, ya kan, membantu pekerjaan yang tidak mampu. Itu namanya mensyukuri nikmat. Jadi kayak begitu kan. Jadi mensyukuri nikmat itu banyak bentuknya sesuai dengan nikmat yang diterima masing-masing. Yang jelas, orang yang nggak bersyukur, tidak bersabar, tidak ridho terhadap takdir Allah adalah orang yang dikutuk oleh Allah karena tidak bersikap ridho dan sabar menghadapinya. Ya makanya waktu berjalan, semuanya berjalan, kita syukuri semua sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya Nabi bersabda lagi di sini, as-sabru indal musibah bitis imi'ati darajatin. Orang yang mampu bersabar menghadapi musibah maka dapat pahala 900 derajat kalau diukur dengan derajat. Jadi 900 kali lipat derajat, artinya tinggi sekali derajatnya orang yang sabar menghadapi musibah. Ya, dan cuman musibah itu ada yang kecil, ada yang besar. Ya, musibah yang kecil ya sakit pilek, musibah kecil. Ya sakit pilek, musibah kecil. Sakit gigi mah besar kata Pak Guru. Sakit gigi musibah besar, bukan musibah kecil. Ya giginya mah kecil ya, man rasanya lumayan. Iya, sakit gigi, ya memang nempelnya di gigi satu doang, cuman sakitnya lumayan. Iya, ya agak besar lah kalau sakit gigi musibahnya. Kan sakit pilek lah, pilek gitu tuh musibah kecil. Ya intinya tadi lah. Ya karena dulunya kurang mensyukuri nikmat gigi, akhirnya sakit gigi. Ya. Orang sakit gigi itu kan sebabnya banyak ya Pak Guru ya. Iya, intinya giginya nggak disyukuri. Ya kan, kalau kita ini pengen badannya sehat, kita olahraga badan. Kalau pengen giginya sehat, makan tulang katanya. Ya.
Kalau pengen sehat giginya sama olahraga gigi kan. Olahraga gigi itu makanan-makanan seperti makan kacang, ya kan, kacang-kacangan. Itu olahraga gigi sebenarnya. Ya kan? Makanya orang yang sering sakit gigi itu karena nggak pernah olahraga gigi. Makannya roti terus, yang empuk-empuk terus. Aleman katanya. Ya kan? Makanya sesekali makan yang ya kacang goreng gitu kan ya. Kedelai yang digoreng gitu kan ya. Lu itu olahraga gigi sebenarnya loh Pak, olahraga gigi gitu tuh. Ya supaya gerak dengan maksimal. Itu kan? Iya. Kalau orang kampung ya setengah bulan sekali itu kan, kumur-kumur pakai daun sirih kalau orang kampung. Iya, air sirih dikumurin, diendap dulu biar giginya tangguh, ya kuat. Iya ternyata saya pernah nyobain ya. Ini serak amat sih, dipakai kumur, pakai itu, pakai kumur sirih itu, enteng suara ternyata ya. Pelong yang tadi serak-serak itu ya bagus berarti ya. Kebetulan ada yang ngasih pot itu bibit sirih ya di samping rumah. Jadi jalan makin gede terus ya. Ya cuman tadi kalau untuk pengobatan biasanya sampai 20 lembar daun. Tapi untuk yang bau kumur ya enggak lah, berapa aja. Itu ya cuman bukan berarti nginang kayak nenek-nenek kan nginang ya tuh nginang yang sama-sama itu sih yang ada tembakonya, nginang bukan ya. Gambir katanya. Sebenarnya yang bikin kuat tuh daun sirihnya sebenarnya Pak. Ya, cuman kan kalau tembakonya katanya kan rokoknya itu nikotinnya katanya itu tuh. Ya itu intinya kan ke sana ya, padahal yang membunuh ulat giginya kan memang itunya daun sirihnya gitu itu sebenarnya mah gitu tuh. Ya cuman tadi pahit pasti ya. Udah pasti pahit namanya juga obat. Pahit enak gimana? Pahit enak. Ya pahit mah nggak enak namanya pahit. Ada pahit enak gimana? Pahit ya pahit, enak gitu. Iya. Iya, maghribnya sekarang berapa Pak jamnya? Lewat jam 6 kurang, jam 6 lebih. Oh, kurang sekarang. Oh, kurang 2. Iya. Iya. Iya, artinya iya maju berarti ya, kan kemarin kan lewat jam 6 ya. Sekarang maju lagi. Iyalah jamnya. Ya waktu mataharinya muternya terus beda. Ya. Jadi di sini memang orang sabar menghadapi musibah itu berat. Ya berat, tapi pahalanya besar. Karena ibadah yang berat biasanya pahalanya seimbang. Sampai di sini dikasih pahala 900 kali lipat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma afdalul iddati as-sabru inda syiddati. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, ini sepupu Rasulullah mengatakan afdalul iddati as-sabru inda syiddati. Ya, menghitung iddah itu hitungan yang paling baik adalah sabar menghadapi kesulitan berat. Jadi begini maksudnya, daripada kita menghitung-hitung sakit, lebih baik menghitung-hitung pahala. Itu artinya ketika orang berhadapan dengan ujian kan disuruh sabar. Dan di situ yang dihitung jangan sakitnya, yang dihitung pahala sakitnya, kata Ibnu Abbas. Lah susah ya Pak ya, kita nahan sakit gigi, yang dihitung nyut-nyutnya apa pahala nyut-nyutnya gitu loh. Ya itu disuruh ngitung pahalanya biar lupa rasa sakitnya. Itu ya, tapi kan bedainnya susah Pak ya, berat itu. Jadi ngitung pahala ya sama juga ginilah, orang disuruh ngitung pahala Lailatul Qadar dengan keadaan malam yang dingin sekali. Ya kan kalau malam dingin sekali kan,
Tapi kalau suruh ngitung Lailatul Qadar pahalanya gede, ya insya Allah dinginnya tetap dilawan terus gitu loh ya. Ya karena hitungannya tadi kan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, ngitung min alfi syahr itu loh. Ya kan 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung kan 83 tahun lebih. Ya kan Pak ya? 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Kalau 84 kurang. Ya. 83 tahun. Ibadah semalam pahalanya sama dengan ibadah 83 tahun. Lah ketika kita ngitung pahala itu lagi iktikaf di masjid jam 3 malam menggigil, lah suasana menggigilnya kalau kita ngitung pahalanya menggigilnya kalah. Gitu kan ya. Tapi kalau kita mikirin menggigilnya boleh jadi pulang nggak jadi iktikaf. Gitu kan ya. Lah disitulah orang suruh ngitung kata Ibnu Abbas pahalanya biar sabarnya kuat. Gitu kan ya. Ya karena apa? Ya tadi itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr itu. Makanya kalau kita mau menghitung yaumul hisab dan seterusnya, orang di padang mahsyar dari mau bangun dari kubur yaumul ba'tsi digiring ke padang mahsyar dengan segala risikonya sampai lewat Shiratal Mustaqim ke surga, itu kan waktunya 50.000 tahun kata Nabi. 50.000 tahun itu lama. Iya kan? Panjang itu. Lah melewati 50.000 tahun itu, kita kan pasti menghitung matematika amal kita. Kita hidup sekian tahun, amal kita segitu. Perjalanan pada masa 50.000 tahun. Kira-kira beak ente? Pahalanya beak ente? Tekor ente? Secara akal pasti matematikanya nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Lah yang bisa nyambung adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Gitu kan? Beramal malam Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah 83 tahun. Kalau tiap tahun dia dapat Lailatul Qadar kan berarti banyak. Kemudian kalau orang habis sholat subuh zikir sampai matahari terbit, pahalanya juga sama besar. Gitu kan? Kalau kita nggak ngitung lipatan itu, ya kayaknya tekor tadi. Tapi kalau kita hitung dari yang dilipat gandakan itu, ya enggak gitu loh. Ya makanya ibadah itu nggak ada yang diabaikan. Ya cuman kan susah. Orang disuruh zikir habis sholat subuh sampai matahari terbit. Kan ya susah lah, susah. Berat maksudnya. Kan pengen kerja, siap kerja segala macam, pengen mandi segala. Iya kan begitu kan Pak ya. Padahal disitulah pahala yang sangat besar sekali. Kemudian dari maghrib sampai isya disuruh sholat awabin alias untuk menghapus dosa masalah lalu. Dari maghrib suruh sholat awabin sampai isya 2 rakaat salam sampai adzan isya. Ya kan, sehingga nanti di yaumul kiamah walaupun hisabnya lama kan dosanya nggak ada. Ya kan, kalau dosanya dihapus lewat sholat awabin kan walaupun pahala sedikit kan nggak apa-apa gitu, orang nggak punya dosa itu loh. Ya artinya bekalnya tekor tapi kan nggak kena resiko gitu. Rakaatnya nggak ini Pak, nggak tentu ya berapa aja tuh? Iya 2 rakaat salam. Iya sekuatnya sampai isya. Ya kalau kuat sampai isya, kalau nggak kuat ya udah 2 rakaat juga boleh. Ini yang bagus kan dari maghrib sampai isya gitu, itu waktunya itu. Namanya sholatul awabin. Niatnya? Iya sama usolli sunnatal awabin. Baik itu kata Al-Quran innahu lil awabina ghafura, sesungguhnya Allah kepada orang-orang yang tadi awabin Allah maha pengampun. Jadi namanya sholat taubat. Sholat awabin habis maghrib itu namanya sholat taubat.
Awabin itu kan taubat Pak maknanya. Kata Al-Quran lil awabina ghafura. Gitu. Jadi intinya hidup itu orang walaupun pahalanya misalnya nggak maksimal, minimal kan dosanya kehapus. Itu tuh kan ya. Kalau dosanya udah kehapus kan terserahlah. Mau masuk surga kelas teri kayak kelas kambing kayak biarin aja. Mau kelas kakap kayak ini. Lumayan daripada iya kan gitu tuh. Jadi makanya hidup itu lebih baik orang banyak istighfar kalau amalnya tidak banyak, karena itu yang oh ya doa ya baik kita tuh ya kita tutup dengan doa di sini aja kan sama aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan yafina wa kafi mazida rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat taqdirana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka ala darajat tuballighuna bi aksal ayat min jamil khairat fil hayatil mati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wad dunya al akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tardudana wa tamtaqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'alna minal atiqina minan nar. Allahumma ja'alna minal atiqina minan nar. Allahumma ja'alna minal atiqina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wahu ya subhanakallahumma tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.